Di sini saya, Zuleka Talita Abnur dari kelas 12B akan menunjukkan bagaimana cara bioteknologi bekerja pada olahan yogurt yang biasanya dapat kita jumpai di berbagai supermarket di sekitar rumah kita. Dan mungkin beberapa dari kalian sangat menyukai olahan ini karena rasa asamnya yang enak, juga cocok untuk dijadikan menu untuk sarapan pagi. Tapi, sudahkah kalian mengenal bagaimana yogurt bisa terbentuk? Yang awalnya sebuah susu namun bisa menjadi cairan kental yang rasanya sedikit asam. Eits, tapi jangan salah, itu bukanlah sebuah jenis susu yang sudah basi ataupun busuk. Karena dalam bioteknologi terbagi menjadi dua macam, yaitu konvensional dan modern. Dalam metode konvensional masih menggunakan teknik tradisional, salah satunya yaitu fermentasi. Pasti dari kalian tidak asing mendengar kata fermentasi ataupun pernah mempelajari apa itu fermentasi. Yang terlintas di otak kita pasti bahan makanan singkong, ragi, ataupun yang lainnya. Nah, dalam video saya kali ini akan membahas bagaimana membuat suatu produk menggunakan proses bioteknologi, khususnya fermentasi. Bagaimana suatu bakteri dapat bereaksi terhadap suatu benda jika dicampurkan secara bersamaan. Dan reaksi kimia apa saja yang dapat terjadi? Pastinya kalian penasaran bukan? Mari kita simak video berikut. Hal pertama yang dapat kita lakukan untuk proses pembuatan yogurt adalah mencari bahan apa saja yang kita perlukan. Yang pertama ada susu UHT atau susu tawar. Kemudian kita membutuhkan plain yogurt atau yogurt yang masih tawar. Hal ini dikarenakan kita membutuhkan bibit yogurt atau bakteri yang ada di dalamnya. Setelah kita mendapatkan semua bahan yang diperlukan, kita bisa menuangkan 300-700 ml susu atau lebih jika diperlukan. Namun, karena saya lupa memakai takaran, jadi di sini saya mengira-ngira saja. Selanjutnya, panaskan susu yang telah dituang tadi dengan api kecil, tapi jangan sampai mendidih ya. Lalu aduk susunya sampai panasnya merata. Kira-kira kita membutuhkan waktu selama 5 menit untuk memanaskan susu tersebut. Atau jika kalian menggunakan termometer, suhunya bisa sampai 70-80 derajat. Setelah panas, pindahkan susu ke wadah lain untuk mempermudah proses selanjutnya. Lalu, ambil yogurt plain yang telah kita siapkan tadi dan masukkan ke dalam susu yang sudah tidak panas. Tapi, jika kalian menggunakan sendok teh, kalian cukup memasukkan 2 sendok yogurt ke dalam susu tersebut. Nah, karena di sini saya menggunakan sendok kecil dari yogurt tersebut, jadi saya memutuskan untuk memasukkan 3 sendok yogurt. Kemudian, tutup wadah tersebut, lalu biarkan selama 24 jam, tapi lebih baik jika kalian menggunakan wadah yang kedap panas. Setelah itu, taruh yogurt di suhu ruang dan tutup dengan kain, namun di sini pasti saya lupa untuk menutup wadah tersebut dengan kain. Nah, di sini saya juga melakukan kesalahan dengan cara saya tidak menutup wadah tersebut dengan kain, tetapi saya menaruh wadah tersebut di dalam tempat yang gelap. Dan ini adalah hasil yogurt setelah 24 jam saya biarkan. Hasil yogurt yang saya buat kental, tapi tidak terlalu kental, tapi juga tidak terlalu cair dan rasa asamnya yang sangat asam. Kita bisa menyajikan yogurt tersebut sebagai menu sarapan atau topping untuk oatmeal. Dari video tersebut, akhirnya kita dapat mengetahui tentang proses teknik fermentasi berlangsung. Fermentasi adalah fermentati atau dalam bahasa Inggris adalah fermentation. Atau dengan kata lain adalah peragian adalah proses produksi energi dalam sel dengan keadaan anaerobik atau tanpa udara, yang menghasilkan perubahan biokimia organik melalui aksi enzim. Yogurt dibuat dengan memasukkan bakteri ke dalam susu di bawah temperatur yang dikontrol. Bakteri merombak gula pada susu dan melepaskan asam laktat sebagai produk sisa. Keasaman meningkat untuk menyebabkan protein pada susu menjadi padat. Keasaman meningkat menyebabkan pH 4-5. Reaksi fermentasi yang diberikan beda-beda tergantung pada jenis gula dan produk yang digunakan.
Secara singkat, glukosa atau C6H12O6 adalah gula yang paling sederhana melalui fermentasi akan menghasilkan etanol. Itulah penjelasan yang menjelaskan mengapa proses fermentasi ini berbeda dengan proses yang menyebabkan makanan basi. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.